Selamat datang di channel ini, rekan-rekan sekalian. Video kali ini kita membahas terkait dengan informasi terbaru dari Badan Kepegawaian Negara soal database tenaga honorer menjelang dibukanya pendaftaran seleksi P3K dan pengangkatan honorer menjadi P3K pada tahun 2024 ini. Kabarnya data honorer ini bermasalah. Nah, apa persoalannya? Silakan disimak secara lengkap video ini agar rekan-rekan bisa menerima informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan, menjelang pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sekaligus pengangkatan honorer menjadi P3K, ada informasi penting dari Badan Kepegawaian Negara terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non-ASN pada tahun 2024. Melalui Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, Bapak Suharmen menyebutkan pihaknya bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi 1,7 juta tenaga honorer. Jadi alhamdulillah rekan-rekan sekalian, tahapan verifikasi dan validasi sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, memang diwajibkan sebelum honorer diangkat menjadi ASN P3K akan dilakukan proses verival atau verifikasi dan validasi kepada database tenaga honorer. Dan alhamdulillah melalui berita kali ini progres kegiatan ini nampaknya sudah selesai. Dari 1,7 juta tenaga honorer itu telah dilakukan verifikasi oleh BKN bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Nah, apa hasilnya? Kita bahas di video ini. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K maupun pegawai negeri sipil. Rekan-rekan sekalian, Deputi SDM ini Bapak Suharmen menyebutkan bahwa hasil verifikasi dan validasi data honorer itu ternyata tidak semuanya memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagaimana surat edaran nomor B/IM SM01 tahun 2022 yang lalu. Ia menegaskan bahwa mungkin honorer atau tenaga non-ASN ini bukan bodong, tetapi tidak sesuai kriteria. Jadi rekan-rekan sekalian, ternyata dari hasil verifikasi ini terdapat data honorer yang tidak memenuhi kriteria sesuai dengan apa yang diatur di dalam regulasi atau surat edaran Menpan pada tanggal 22 Juli 2022 yang lalu. Nah, ditanya terkait berapa jumlah honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut, Suharmen mengungkapkan tidak akan bisa menginformasikan karena merupakan kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nah, rekan-rekan sekalian, nampaknya tenaga honorer yang tidak lolos dalam verifikasi dan validasi ini kemungkinan besar nantinya tidak akan bisa melakukan pendaftaran atau pembuatan akun di akun pendaftaran P3K. Nah, apakah mudah-mudahan saja dari hasil verifikasi yang tidak sesuai ini bisa tidak merugikan para tenaga non-ASN. Jangan sampai honorer-honorer yang tidak lolos dalam verifikasi dan validasi adalah mereka yang faktanya memang telah bekerja dan mengabdi di lapangan, akan tetapi hanya terkendala dari sisi administrasi. Jadi rekan-rekan sekalian, rekan-rekan perlu menyiapkan, jangan sampai nanti pada saat pembuatan akun atau pendaftaran seleksi P3K, rekan-rekan tidak bisa menyelesaikan pendaftaran oleh karena memang tidak connect dengan database BKN. Karena berdasarkan informasi dari Deputi Bidang SDM Aparatur ini, ternyata terdapat banyak honorer yang tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan sesuai dengan surat edaran pendataan pada tahun 2020 yang lalu. Begitu juga saat ditanya terkait dengan
jadwal pendaftaran P3K 2024 itu kapan dibuka, karena kegiatan verifikasi dan validasi data sudah selesai. Deputi Suharman kembali menyatakan itu kewenangan Kemenpan RB. Jadi pihak BKN menurutnya adalah belum tahu kapan dibuka karena itu adalah kewenangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Rekan-rekan sekalian, berdasarkan pernyataan dari Kemenpan RB beberapa waktu yang lalu, proses usulan formasi dan verifikasi formasi dari daerah merupakan salah satu penyebab kenapa pendaftaran atau tahapan pengangkatan honorer menjadi P3K belum dibuka. Termasuk juga salah satunya adalah kegiatan verifikasi dan validasi data tenaga honorer yang masih dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara. Nah, saat ini kegiatan verbal ini sudah dilakukan, mudah-mudahan saja proses verifikasi usulan formasi juga selesai dilakukan sehingga dalam waktu dekat Kemenpan RB sudah bisa memulai tahapan pendaftaran dan pengangkatan honorer menjadi P3K. Sebagai pengingat, rekan-rekan sekalian, Badan Kepegawaian Negara mendapatkan mandat dari PLT Menpan RB beberapa waktu yang lalu untuk menyiapkan sistem pendataan honorer yang tertuang dalam surat edaran nomor B/ICIM SM01 tahun 2022 tanggal 22 Juli yang lalu. Jadi 22 Juli yang lalu 22 Juli tahun 2022 maksud saya memang dilakukan pendataan para tenaga honorer yang kemudian dijadikan sebagai database tenaga non-ASN. Dalam surat edaran Menpan RB tentang pendataan itu, masing-masing pejabat pembina kepegawaian diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non-ASN melalui sistem aplikasi yang dibuat oleh Badan Kepegawaian Negara. Dalam surat edaran Menpan RB itu ada 5 kriteria, ada 5 kriteria pegawai non-ASN yang bisa masuk di dalam pendataan Badan Kepegawaian Negara. Nah, berdasarkan keterangan dari Suharman tadi, honorer yang tidak lolos verbal adalah yang tidak memenuhi 5 kriteria ini. Yang pertama adalah berstatus tenaga non-ASN kedua yang terdaftar di dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang jasa baik individu maupun pihak ketiga. Kemudian diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Kemudian yang keempat, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Jadi memiliki SK pengangkatan 1 Januari hingga dengan 31 Desember. Ini paling singkat masa kerja. Kemudian usia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun. Nah, 5 kriteria ini adalah dasar bagi honorer untuk bisa didata pada database BKN. Nah, katanya dari 5 kriteria ini terdapat beberapa honorer yang tidak memenuhi kriteria sehingga tenaga honorer tersebut tidak diloloskan dalam verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Selain itu, setiap instansi yang mengajukan data honorer pun harus dilengkapi dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Demikian rekan-rekan sekalian, update terbaru seputar verifikasi dan validasi data tenaga honorer. Apabila ada pertanyaan dan tanggapan, silakan tuliskan di kolom komentar video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.